Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya wal mursalin. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Amma ba'd. Para hadirin dan para hadirat Thullabal ilmi yang semoga dirahmati dan senantiasa diberikan taufik dan hidayah Allah Jalla Jalaluh. Kita kembali lagi bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat ilmu, atas nikmat iman, atas nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan atas nikmat tauhid, mengenal Allah Jalla Jalaluhu melalui wasilah majlis ilmu di malam hari yang kita harapkan keberkahannya ini. Kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar Allah tanamkan dalam hati masing-masing dari kita khasyah, rasa takut kepadanya Jalla Jalaluh, sehingga semakin banyaknya ilmu yang kita pelajari, maka semakin kita menjadi hamba Allah yang takut kepadanya Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang Allah Jalla Jalaluh muliakan, kita kembali membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah wa ra'ah, yang berjudul Qawaid fi Fiqhil Qulub, yang artinya adalah kaidah-kaidah dalam memahami hati, kaidah-kaidah dalam memahami hati, dalam mengenal hati. Dan kita masih di kaidah yang pertama. Apa kaidah yang pertama? Apa kaidah yang pertama? Hati itu tumbuh, hati itu berkembang, hati itu menjadi bersih, menjadi suci sebagaimana tumbuh dan berkembangnya anggota tubuh. Kita lihat tubuh kita berkembang hari demi hari, dari mulai kecil menjadi pemuda, lalu kemudian menjadi usia tua, sampai kemudian tubuh kita akan menjadi rapuh dan seterusnya. Demikian pula hati manusia. Kebanyakan orang mengira hati itu ya begitu saja. Hati itu tidak bertumbuh, hati itu tidak berkembang, hati itu tidak menjadi sehat, hati itu tidak menjadi kuat. Seperti itu saja hati manusia. Banyak orang mengira demikian. Padahal di sini Syekh ingin menegaskan kepada kita tentang kaidah yang pertama, bahwasanya sebagaimana tubuh kita bertumbuh dan berkembang, demikian pula hati kita pun demikian bertumbuh dan berkembang. Artinya Syekh ingin menegaskan kepada kita bahwasanya sebagaimana kita memberikan perhatian lebih terhadap tumbuh kembangnya anggota tubuh kita, badan kita, sebagaimana kita mementingkan terhadap kesehatan tubuh kita dengan memperhatikan makanan-makanan yang baik yang kita berikan kepada tubuh kita, minuman-minuman terbaik yang bisa menguatkan, yang bisa menyehatkan tubuh kita, demikian pula hati kita pun butuh akan hal itu. Sebagaimana kita tidak boleh lupa makan dalam sehari. Berapa kali? Sehari 2 kali mungkin, atau mungkin 3 kali dalam sehari. Tidak boleh lupa, karena kalau kita lupa kita akan kelaparan, tubuh kita akan mulai kurus, tubuh kita membutuhkan hal tersebut. Demikian pula kita pun tidak boleh melupakan bahwasanya hati kita butuh asupan, hati kita butuh riyadhah, butuh olahraga. Sebagaimana tubuh kita butuh olahraga, demikian pula hati kita butuh istirahat, sebagaimana tubuh kita pun butuh istirahat. Syekh di sini ingin menegaskan hal tersebut. Sebagaimana kalau kita kelupaan untuk memberikan asupan gizi terbaik, kita malas-malasan, keseharian kita tidur makan, akhirnya membuat tubuh kita tidak sehat. Demikian pula hati kita pun berpotensi demikian, bisa menjadi hati yang berpenyakit, bahkan bisa menjadi hati yang mati.
wa na'udzubillahi min dzalik. Beliau hafizahullah wa ra'ah menegaskan di pertemuan yang lalu tentang bahwasanya kebahagiaan manusia akan bergantung sesuai dengan kebahagiaan hatinya. Bahkan beliau menyatakan dalam awal halaman ke-7, beliau katakan, "Fama asgharun nufusa wa ahlakaha mithlu ma'siyatillah." Tidak ada hal yang paling berpotensi untuk mengecilkan jiwa manusia, menghancurkan hati manusia, melebihi maksiat kepada Allah. Wa makabbaraha wa syarrafaha wa as'adaha mithlu ta'atillah. Dan tidak ada hal yang paling berpotensi untuk menjadikan hati kita mulia, jiwa kita bahagia, melebihi ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Lalu kemudian beliau menukil firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 156. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah. Rahmatku akan meliputi segala sesuatu, fasa'aktubuha, aku akan menetapkan rahmat tersebut lilladzina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakah. Wa yu'tuna zakah sebagaimana yang kita terjemahkan sesuai tafsir Ibnu Abbas dan Al-Hasan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud dari yu'tuna zakah di sini adalah menunaikan zakat, itu diantara tafsirnya. Tapi yu'tuna zakah di sini adalah memperbaiki kondisi hati, menyucikan jiwa, memperhatikan kondisi hati. Itu maksud dari yu'tuna az-zakah. Bahkan beliau menegaskan bahwasanya manusia pada hari kiamat hanya ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah mutazakkin, orang-orang yang mensucikan jiwa, yang mana mereka adalah orang-orang yang dijanjikan mendapatkan surga. Dan yang kedua adalah mujrim, orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya dengan dosa dan maksiat, baik itu dosa kecil maupun dosa besar ataupun kesyirikan. Maka Allah membagi keduanya dalam firman Allah dalam surat Taha. Kata Allah, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Orang-orang pada hari kiamat hanya ada dua jenis. Yang pertama adalah orang-orang yang datang di hadapan Allah Jalla Jalaluh dalam kondisi mujrim, dalam kondisi mengotori hatinya dengan dosa dan maksiat. Maka Allah janjikan baginya neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, yang mana di neraka jahannam dia tidak hidup, tidak pula mati. Orang yang kedua Allah sebutkan, wa may ya'tihi mu'minan, orang-orang yang beriman yang datang menuju Allah dan dia beramal saleh, maka Allah janjikan baginya derajat yang tinggi, yaitu surga Aden. Kemudian di akhir ayat Allah tegaskan, wa dzalika jazaa'u man tazakka, demikianlah upah dan ganjaran bagi mereka orang-orang yang rajin mensucikan jiwanya. Hanya ada dua macam. Maka beliau dalam kesimpulan beliau menegaskan, idza ulima hadza, dan ini akhir pembahasan kita kemarin, wala budda setelahnya. Dan akhir kesimpulan kemarin beliau menyimpulkan pembahasan dari bab ini, idza ulima hadza, jika kita mengetahui bahwasanya Allah tidak melihat manusia kecuali pada hatinya saja, jika kita mengetahui bahwasanya kebahagiaan manusia terletak pada kebahagiaan jiwa dan hatinya, jika kita mengetahui bahwasanya manusia di hari akhir hanya ada dua jenis manusia, orang-orang yang mensucikan hati dan orang-orang yang mengotori hatinya, maka penting bagi kita untuk tahu bahwasanya tema ini adalah penting untuk kita pelajari. Penting bagi kita sebagaimana kita mengkondisikan tubuh kita agar tubuh kita senantiasa kuat, sehat, agar tubuh kita senantiasa tampil dengan maksimal, maka kita pun penting untuk memperbaiki kondisi hati kita. Sebagaimana kita tahu bahwasanya hati bisa tumbuh, hati pun bisa sakit, hati pun bisa dalam kondisi yang mati, na'udzubillahi min dzalik. Maka beliau arahkan kita untuk senantiasa memberikan asupan hati kita dengan iman dan Al-Quran,
Dan yang dengan keduanya kita memberikan makanan bagi hati kita sebagaimana kita memberikan makanan bagi tubuh kita. Kemudian pembahasan kita di hari ini adalah dalam perkataan beliau, wala budda ma'a dzalik. Wala budda ma'a dzalik. Kata beliau hafizahullah, wala budda ma'a dzalik min man'i ma yadurruhu. Ketika kita ingin menumbuh kembangkan hati kita, sebagaimana keinginan kita hari demi hari untuk menumbuh kembangkan, menjadikan tubuh kita sehat, ketika kita ingin menjadikan kondisi hati kita sehat, menjadikan hati kita kuat, menjadikan hati kita kokoh dengan keimanan, maka penting bagi kita untuk min man'i ma yadurruhu. Langkah pertama yang kita lakukan ketika kita ingin menumbuh kembangkan hati, menguatkan hati, adalah mencegah potensi-potensi yang bisa memudaratkan hati kita, mencegah segala yang bisa membuat hati kita berpenyakit. Apa maksud beliau? Kata beliau, fattazkiyatu wa in kana asluhan nama'u wal barakah waz ziyadah wa ziyadatul khair. Meskipun tazkiyah, tumbuh kembang hati, itu selalu berkaitan dengan tumbuhnya hati, keberkahan di dalam hati, kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan di dalam hati kita. Kalau kita bayangkan seperti tanaman, ketika kita ingin menumbuh kembangkan tanaman, kita sirami dengan air, kita pupuk, berikan dia pupuk dan makanan-makanan yang menyehatkan tanaman tersebut. Maka demikian pula hati. Ketika kita ingin menumbuh kembangkan hati kita, kita berikan berbagai macam makanan-makanan yang bisa memberikan gizi bagi hati kita. Tapi sebelum itu, kata beliau, fa innama tuhsalu bi izalati syarri. Ketika kita ingin menumbuh kembangkan hati kita, maka langkah pertama adalah izalatu syarri, menghilangkan segala macam keburukan. Kata beliau, fattazkiyatu tajma'u bainal amrayn. Inti dari menumbuh kembangkan hati, di sini kita terjemahkan tazkiyah dengan arti menumbuh kembangkan, karena di sini Syekh Abdul Aziz As-Sindi, Salih bin Abdul Aziz As-Sindi hafizahullah wa ra'ah, ingin menyamakan antara tumbuh kembang hati dengan tumbuh kembang badan. Maka agar selaras, ketika kita membayangkan tubuh kita tumbuh menjadi tubuh yang kuat, menjadi tubuh yang sehat, maka demikian pula kita membayangkan hati kita. Kita jadikan hati kita tumbuh dan kembang menjadi hati yang kuat dan hati yang sehat. Maka kita terjemahkan tazkiyah di sini dengan tumbuh kembang. Dan beliau juga menyinggung bahwasanya di antara bentuk tazkiyah adalah dengan cara mensucikan. Karena kalau kita lihat arti tazkiyah secara bahasa, apa arti tazkiyah? Mensucikan hati. Tapi kalau kita artikan tazkiyah di sini dengan mensucikan, maka kurang tepat. Jadi arti tazkiyah di sini adalah menumbuh kembangkan. Kata beliau, fattazkiyatu tajma'u bainal amrayn. Kalau kita ingin memupuk hati kita, menguatkan hati kita, menumbuh kembangkan hati kita, maka harus dengan dua perkara, harus dengan dua langkah. Yang pertama adalah ziyadatul khair wa izalatul syarr. Ziyadatul khair wa izalatul syarr, atau yang pertama adalah izalatul syarr wa ziyadatul khair. Bisa kita balik. Yang pertama adalah menghilangkan segala bahaya, dan yang kedua adalah memberikannya segala asupan-asupan yang baik. Yang pertama adalah menghilangkan segala penyakit-penyakit yang berbahaya, dan yang kedua adalah memberikan asupan-asupan yang terbaik. Kata beliau, fal ma'asi bimanzilatil akhlaqir radi'ah. Beliau berikan contoh. Kata beliau, fal ma'asi, maksiat-maksiat dengan segala jenisnya, bimanzilatil akhlaqir radi'ah, mirip seperti penyakit-penyakit yang membahayakan fil badan, membahayakan tubuh manusia. Waddaghal fi zar'i, mirip seperti ilalang yang berpotensi membahayakan tanaman.
Kata beliau, fa idza takhallasal badan minal akhlaqir radi'ah nama wa sahha. Sebagaimana kalau kita perhatikan tubuh kita, kita hindarkan dari tubuh kita segala makanan-makanan yang bisa menimbulkan penyakit gula atau penyakit-penyakit yang lainnya, sebagaimana kita hindarkan makanan-makanan tersebut dari tubuh kita, maka tubuh kita akan nama wa sahha, akan menjadi tubuh yang tumbuh wa sahha, dan akan menjadi tubuh yang sehat. Maka demikian pula hati. Idza janaba dzunuba aw taba minha, ketika kita menghindarkan hati kita dari segala macam dosa dan maksiat, dan kita bertaubat dari segala macam dosa dan maksiat, kana istifraghan min takhlitatih, maka itu sama saja dengan membersihkan segala kotoran, segala penyakit-penyakit yang bisa merusak hati. Fatakhallasat quwwatul qalbi wa iradatuhu lil khair, maka hati kita akan menjadi fokus kepada kekuatannya dan kepada kebaikannya. Fastaraha minal jawadhibil fasidah, maka hati akan terhindar dari segala hal yang bisa berpotensi merusak hati kita. Jadi ini yang disampaikan oleh beliau hafizahullah, menunjuk kepada kaidah yang ma'ruf, dikenal oleh karangan para ulama, kaidah yang disebut dengan at-takhliyah thumma tahliyah. At-takhliyah thumma tahliyah. Arti at-takhliyah adalah mensucikan lebih dahulu lalu kemudian menghiasi. Mensucikan lebih dahulu lalu kemudian menghiasi. Sebagaimana kita diajarkan dalam mengenal tauhid, dua kalimat la ilaha lalu kemudian illallah, an-nafyu lalu kemudian al-itsbat, maka demikian pula dalam mensucikan hati kita. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita kenal dua rukun. Apa rukunnya? An-nafyu lalu kemudian al-itsbat. Apa an-nafyu? Mensucikan diri dari segala peribadatan kepada selain Allah, segala peribadatan kepada berhala-berhala, segala macam kesyirikan, menggantungkan nasib kita kepada jimat, menggantungkan nasib kita kepada ramalan dukun atau yang semacamnya. Kita bersihkan diri kita lebih dahulu, lalu kemudian setelahnya baru kita itsbat. Apa itsbat? Illallah. Kita menetapkan seluruh penghambaan hanya kepada siapa? Allah Jalla Jalaluh. Dan itu tercermin dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Ghafir, kalau tidak salah, dalam surat Ghafir, tatkala Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam surat Ghafir ayat 66, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, kata Nabi, qul, kata Allah kepada nabinya, qul, katakanlah wahai Muhammad, inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah, aku dilarang oleh Allah untuk beribadah kepada semua yang kalian memohon kepadanya selain Allah. Artinya menafikan segala bentuk kesyirikan. Lalu kemudian di akhir ayat Nabi diperintah oleh Allah, kata Allah, wa umirtu an uslima li rabbil alamin. Lalu kemudian aku diperintahkan oleh Allah untuk memasrahkan seluruh hidup dan matiku hanya kepada Allah satu-satunya. Dan kaidah ini yang kita kenal dengan apa tadi? At-takhliyah thumma at-tahliyah. Mensucikan lebih dahulu lalu kemudian menghiasi hati kita dengan amalan-amalan yang saleh. Dan sungguh ketika kita ingin menumbuh kembangkan hati kita dengan asupan-asupan yang bergizi, dengan apa? Dengan zikir, dengan tilawah, dengan salat, dengan zakat, dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, kita tidak akan bisa merasakan kelezatan seluruh asupan-asupan tersebut ketika di dalam hati kita masih terdapat kotoran. Sebagaimana yang dimisalkan oleh Syekh Anis Tahir. Beliau salah satu di antara keturunan orang Indonesia, dan beliau lama di negeri Saudi. Beliau lama di sana, bahkan beliau mengambil doktorah beliau dan beliau mengajar di sana di negeri Saudi. Beliau Syekh Anis Tahir, beliau mengibaratkan kaidah takhliyah dan tahliyah
ibarat gelas. Ketika kita ingin mengisi air di gelas ini dengan air yang paling suci satu dunia sekalipun, akan tetapi gelasnya kotor, sebagaimana hati kita. Ketika hati kita kotor oleh pandangan-pandangan yang haram, sebagaimana hati kita kotor oleh pikiran-pikiran yang haram, sebagaimana hati kita kotor oleh niat-niat yang buruk, ketika kita isi dengan ketaatan yang paling taat sekalipun, maka ketaatan-ketaatan tersebut tidak akan memberikan kelezatan bagi hati kita. Ibarat seorang yang lidahnya terkena penyakit, ketika dia merasakan makanan, apakah makanan tersebut terasa lezat? Jawabannya tidak akan terasa lezat. Apa sebab? Karena ternyata hatinya terdapat kekotoran. Maka Syekh di sini ingin menegaskan kepada kita, ketika kita ingin menumbuh kembangkan hati kita, maka awal langkah pertama kali yang harus kita lakukan adalah mensucikan lebih dahulu sebelum kita menghiasi hati kita dengan ketaatan dan amal saleh. Kata beliau, fala sabila ila zakatil qalbi idzan illa ba'da taharatihi. Kata beliau, maka tidak ada cara dalam menumbuh kembangkan hati manusia, hati kita, untuk mensucikan dan membersihkan, mengukuhkan hati kita, illa ba'da taharatihi, kecuali setelah kita membersihkan hati kita dari segala macam kotoran-kotorannya. Tadi beliau sebutkan di antara bentuk kotoran yang mengotori hati adalah dosa dan maksiat. Adalah dosa dan maksiat. Demikian pula tulabul ilm. Kita, para penuntut ilmu, ketika kita ingin menghafal ayat apapun, ketika kita ingin menghafal hadis Nabi yang manapun, maka hafalan-hafalan tersebut tidak akan kita temukan kelezatannya sebelum kita membersihkan hati kita dari kotoran riya dan sum'ah, dari kotoran pemikiran-pemikiran terhadap cinta dunia. Ketika kita benar-benar menunjukkan talabul ilmi kita hanya untuk Allah Jalla Jalaluh, maka saat itulah kita mulai merasakan nikmatnya menghafal ayat-ayat Allah. Saat itulah kita mulai merasakan nikmatnya menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita tegaskan, tidak ada cara untuk menumbuh kembangkan, mengukuhkan hati kita, menjadikan hati kita hati yang kuat dengan keimanan, kecuali dengan cara yang pertama adalah dengan membersihkan hati kita dari segala macam kotoran, dosa dan maksiat. Kata beliau, wa ta'ammal fi hadha. Beliau ungkapkan dalilnya. Beliau katakan, perhatikan firman Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Nur. Kata beliau, firman Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Kata Allah tabaraka wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim, agar mereka senantiasa menundukkan sebagian dari pandangan mata mereka, wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka, dzalika azka lahum. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala, dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi diri mereka. Kata beliau di sini, faja'ala zakah, Allah Jalla Jalaluhu jadikan kesucian jiwa, tumbuh dan sehatnya hati setelah apa? Setelah kita berusaha untuk menyingkirkan dari pandangan mata kita apapun yang bisa berpotensi mengotori pandangan mata kita, yaitu dengan cara ghaddul basar, dengan cara ghaddul basar. Kata beliau, faja'ala zakah, Allah jadikan kesucian, tumbuh kekuatan hati manusia ba'da ghaddil basar wa hifdzil farji, setelah dia menjaga pandangan matanya dan menjaga kemaluannya dari segala yang diharamkan untuknya. Maka ini kaidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Apa kaidahnya? At-takhliyah thumma at-tahliyah. Bersihkan dulu,
lalu kemudian hiasi hati kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bersihkan dulu hati kita dari segala jenis kotoran. Kalau kita niatnya bukan karena Allah ketika kita hadir di majelis ilmu, bersihkan lebih dahulu, lalu kemudian isi hati kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya kita ingin menguatkan hati kita dengan ketaatan, dengan bacaan Al-Quran, dengan ibadah salat baik yang wajib maupun sunnah, bersihkan dahulu hati kita, baru kemudian kita tambahkan hiasan-hiasan untuk hati kita dengan amal-amal kebaikan. Kata beliau, qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, az-zikru lil qalbi bimanzilatil ghidha lil jasad. Setelah beliau mengisyaratkan kepada para penuntut ilmu untuk mensucikan hatinya dengan langkah pertama, membersihkan hal-hal yang bisa mengotori hatinya dari bentuk maksiat dan dosa, beliau sekarang mengisyaratkan kepada kita tentang makanan-makanan dan asupan-asupan bergizi bagi hati manusia. Bagaimana cara kita menumbuh kembangkan hati kita? Kata beliau, cara yang pertama adalah dengan cara az-zikr. Apa az-zikr? Dengan berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan zikir yang paling utama adalah dengan membaca kalam ilahi, dengan membaca Al-Quran. Kata beliau di sini, az-zikru lil qalbi bimanzilatil ghidha lil jasad. Zikir itu bagi hati sama seperti makanan dan asupan yang bergizi bagi anggota tubuh. Fakama la yajidul jasadu ladzata ta'am ma'as saqam, fakadzalikal qalbu la yajidu halawata dzikri ma'a hubbid dunya. Sebagaimana jasad dan tubuh tidak bisa merasakan kelezatan makanan yang dia kunyah, yang dia rasakan melalui lisannya, melalui lidahnya, ketika dia tertimpa sakit, fakadzalikal qalbu la yajidu halawata dzikri ma hubbid dunya. Maka demikian pula hati manusia tidak akan merasakan nikmatnya dan lezatnya serta manisnya zikir kepada Allah ketika dia masih mencintai dunia. Dan ini termasuk di antara penyakit setelah dosa dan maksiat. Setelah dosa dan maksiat ada penyakit yang lain, yaitu hubbud dunya, mencintai dunia. Menanamkan dunia itu kita letakkan di dalam hati kita. Itu termasuk di antara penyakit yang bisa mempengaruhi lezatnya zikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan silahkan dicoba ketika kita menjadikan zikir kita ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh, kita hilangkan segala kecintaan kepada dunia dalam diri kita. Ketika kita jadikan seluruh cinta kita adalah untuk Allah Jalla Jalaluh, maka zikir subhanallah, zikir Allahu Akbar, zikir la haula wa la quwata illa billah, zikir la ilaha illallah, itu akan menimbulkan makna tersendiri dalam hati kita. Hati kita akan terenyuh, hati kita akan tersenyum, hati kita akan menangis dengan zikir-zikir yang mungkin dipandang remeh oleh banyak orang. Bahkan ketika seorang dalam solatnya dia hanya mengucapkan zikir pertama ketika seorang solat apa? Takbir, Allahu Akbar. Ketika dia ucapkan kalimat takbir, seorang yang hatinya bersih, dia akan bisa membayangkan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Sebaliknya ketika seorang yang hatinya kotor, maka dia akan tidak terenyuh dengan zikir apapun. Bahkan orang-orang Yahudi ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya kepada Nabi tentang ayat yang mereka temukan dalam kitab mereka tentang Allah Jalla Jalaluh meletakkan bumi dalam satu jari Allah Jalla Jalaluh, dan Allah letakkan langit dalam jarinya Allah yang lainnya, dan Allah letakkan air dalam jari Allah yang lainnya, dan Allah letakkan langit dan awan dalam jarinya yang lainnya. Maka kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW, apakah hal ini benar ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW hanya tersenyum sembari mengutip firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma qadarullah haqqa qadari. Mereka punya ayat itu dalam kitab mereka, kita pun punya ayat yang sama dalam kitab kita, dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ma
ma qadarullah haqqa qadarih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih ala lahul khalqu wal amr. Kata Allah tabaraka wa taala, sungguh mereka orang-orang Yahudi, mereka punya ayatnya, tapi mengapa mereka tidak juga beriman? Apa sebabnya? Karena ternyata hati mereka kotor, dipenuhi dengan kotoran najis dan kesyirikan. Itu kotoran. Akhirnya ketika mereka membaca ayat-ayat seperti itu yang ternyata ayatnya ada dalam Al-Quran, artinya ayat tersebut benar, ada, tapi ternyata mereka tidak kunjung beriman. Apa sebabnya? Karena kotoran yang mengotori hati mereka. Maka Nabi SAW mengutip firman Allah, wa ma qadarullah haqqa qadri, sungguh mereka tidak memposisikan Allah sesuai dengan kadar posisi yang sebenarnya. Dan kata Allah tabaraka wa ta'ala, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal bumi pada hari kiamat akan ada dalam genggaman Allah seluruhnya. Was samawat, dan langit-langit seluruhnya matwiyat, Allah akan lipat dengan tangan kanan Allah jalla jalaluh. Dan Allah katakan ala lahul khalqu wal amr. Ketika kita membaca ayat-ayat semacam ini, hati kita akan terenyuh ketika hati kita bersih dari segala kotoran dan dosa maksiat. Jadi kata beliau di sini, makanan yang pertama bagi hati kita adalah dengan zikir. Dan ingat, sekali lagi beliau ingatkan kita bahwasanya ketika kita berikan makanan apapun bagi hati kita, makanan tersebut akan hambar ketika kita tidak awali dengan tadi takhliyah sebelum tahliyah. Ketika kita tidak bersihkan hati kita dari segala hal yang bisa berpotensi merusak bahkan mematikan hati kita. Dan kata beliau, waliya'lam al-'abdu, wajib bagi kita untuk sadar, annahu la zakata liqalbihi wa ruhihi. Dan beliau mengingatkan kita kepada makanan yang kedua, mengingatkan kita pada makanan dan asupan yang bergizi yang kedua. Setelah kita memperhatikan makanan yang pertama, yaitu zikir, beliau mengingatkan kita untuk memperhatikan makanan yang kedua. Kata beliau, hendaknya kita sadar annahu la zakata liqalbihi, bahwasanya tidak ada tumbuh kembang bagi hatinya, kekuatan bagi hatinya, wa ruhihi, dan bagi ruhnya, mahmajtahada, sekalipun dia berusaha sekuat tenaganya, illa bitafaddulil karimi subhanah, kecuali atas izin, atas karunia, atas kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya secara tidak langsung beliau ingatkan kita untuk banyak-banyak meminta kesucian jiwa kita kepada siapa? Allah jalla jalaluh, dan tidak mengandalkan kekuatan diri kita masing-masing. Dan Nabi SAW ajarkan kita untuk itu. Bukankah Nabi SAW ajarkan kita untuk tidak terlalu percaya pada kekuatan diri kita, dan Nabi ajarkan kita untuk menyandarkan diri kita hanya kepada Allah jalla jalaluh. Nabi ajarkan itu ketika kita keluar rumah, kita ucapkan bismillah, kita pasrahkan diri kita hanya kepada Allah. Ketika kita zikir pagi dan zikir sore hari, kita berdoa dengan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau jadikan diriku bersandar pada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Boleh kita menggantungkan nasib pada diri kita? Jawabannya tidak boleh sama sekali, meskipun hanya 1 detik lamanya, tidak boleh. Artinya beliau ajarkan kepada kita, kalau kita ingin mensucikan diri kita, menumbuh kembangkan hati kita, jawabannya ada pada berdoa. Yang pertama tadi apa? Makanan bagi hati kita, yang menguatkan hati kita adalah dengan zikir. Yang kedua adalah dengan doa. Kita sandarkan seluruhnya hanya kepada Allah jalla jalaluh. Dan beliau kutip dalilnya, kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 21, fahuwal qail,
Dan dialah Allah yang berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dan kalau seandainya bukan karena karunia Allah, kalau seandainya bukan karena keutamaan yang Allah berikan kepada kalian, kalau bukan seandainya karena rahmat Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahad, maka tidak ada satupun dari kalian yang bisa mengungguli yang lainnya. Tidak ada satupun dari kita yang bisa lebih sukses dibandingkan yang lain, lebih kaya dibandingkan yang lain, lebih saleh dibandingkan yang lain, lebih beriman dibandingkan yang lain, dan lebih bertakwa dibandingkan yang lain, kalau bukan karena siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Maka banyak-banyak kita mengungkapkan zikir, wa ma taufiqi illa billah. Sungguhnya taufik itu hanya datang dari Allah, dan banyak-banyak kita mengungkapkan zikir. Zikir ini termasuk di antara harta yang Allah berikan ketika kita hidup di dunia. Harta itu asalnya dari surga. Kanzun min kunuzil jannah. Apa zikirnya? Apa zikirnya? La haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi SAW, kanzun min kunuzil jannah, itu adalah harta yang berasal dari surga. La haula wa la quwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada la haula. Apa arti la haula? Tidak ada daya, quwata dan upaya. Haul, quwah itu sama artinya. Haul itu artinya adalah kekuatan. Tapi maksud dari haul ini maksudnya adalah tidak ada kesanggupan bagi manusia untuk berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain. Saya tidak bisa dari berdiri menuju duduk. Saya tidak bisa dari duduk menuju berdiri. Itu arti haul. Haul itu perpindahan. Haul itu perpindahan. Saya tidak bisa berubah dari kekufuran menjadi mukmin kecuali atas bantuan Allah dan kekuatan darinya tabaraka wa ta'ala. Itu terus yang kita lantunkan dari zikir kita. La haula wa la quwata illa billah. Mengenang ayat ini, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Tidak ada satupun dari kita yang bisa mengungguli yang lain kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah Jalla Jalaluhu. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, walakinnallaha yuzakki man yasha. Akan tapi Allah mensucikan, menguatkan, mengukuhkan, menanamkan ketakwaan di dalam hati siapapun yang ia kehendaki. Ini dari Allah Jalla Jalaluhu. Secara tidak langsung beliau ingin mengajarkan kepada kita asupan gizi dan makanan yang kedua bagi hati kita. Apa itu? Banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kata beliau, fala mufliha illa man zakkahu rabbuh. Maka tidak ada orang yang sukses kecuali siapa orang yang Allah pilih. Fallahu wal muzakki. Maka Allah lah zat yang menjadikan jiwa manusia menjadi jiwa yang suci. Wa man zakkahu fahuwal mutazakki. Siapapun yang Allah sucikan jiwanya, maka dia akan mendapatkan kesucian diri dan jiwa. Falyalja al-abdu ilaihi. Maka hendaknya wajib bagi siapapun untuk kembali kepada Allah. Waliyasdiq fit talab. Maka hendaknya wajib baginya untuk jujur ketika dia berdoa. Karena doa apapun kalau tidak diiringi dengan kejujuran hati, tidak diiringi dengan kesungguhan hati, maka doa tersebut mulgha. Doa tersebut akan sia-sia. Sebagaimana kata Nabi SAW, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah tidak akan menjawab doa dari hati siapapun yang lalai. Dia doa mintanya A, tapi hatinya terbang ke sana kemari. Dia minta ketakwaan, tapi hatinya mengharapkan dunia dan pandangan mata orang lain. Apakah Allah akan ijabah doanya? Kalla, tidak. Maka kata beliau, waliyasdiq fit talab, waliyasdiq fit talab. Maka hendaknya seorang hamba jujur dalam meminta, jujur dalam memohon kepada Allah. Waliyubashir bifadlihi. Maka hendaknya dia berbahagia dengan karunia Allah. Fasayaftahu lahu min rahmatihi. Maka tunggulah Allah akan berikan sebagian dari rahmatnya kepadanya. Kata beliau, waqad kana min du'ain nabi. Bahkan Nabi SAW, atqa qalbi rajulin minna. Manusia yang paling bertakwa. Nabi SAW saja berdoa. Nabi SAW berdoa terus menerus di dalam sujud beliau, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Dan Nabi SAW berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa
wa maulaha. Apa arti doa ini? Kata beliau, Allahumma, ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan kepada jiwaku ketakwaannya, karena ketakwaan datangnya dari Allah dan kesucian jiwa datangnya dari Allah. Wa zakkiha, dan sucikan jiwaku. Anta khairu man zakkaha, sungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwaku. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pemilik dari jiwa tersebut. Wa maulaha, dan engkau adalah Rabb yang mengatur jiwa tersebut. Jadi ini termasuk di antara doa yang diajarkan langsung oleh Nabi SAW, dan banyak-banyak kita berdoa dengan doa semacam ini ketika kita ingin mensucikan jiwa kita. Dan insyaallah kita hafal ya doanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Apa artinya? Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikan ketakwaan pada jiwa dan hatiku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikan jiwaku, sungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkau adalah pemiliknya dan engkau adalah yang mengaturnya. Dan kata beliau, waliyu'lam aidan anna a'zama ma yataghadza bihil qalbu wa yaqwa at-tauhid was-shalah. Kemudian beliau terus mengajarkan kepada kita tentang asupan-asupan lain yang bisa menumbuh kembangkan hati manusia, yaitu diantaranya adalah at-tauhid was-shalah. Apa yang pertama? Tauhid. Yang kedua adalah salah. Yang pertama adalah tauhid, dan yang kedua adalah salat. Yang pertama dan yang paling utama adalah at-tauhid. Kata beliau, amma tauhid, adapun tauhid kepada Allah. Apa tauhid? Tauhid adalah maksud dari kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? Tidak ada satupun yang pantas untuk disembah melainkan hanya Allah satu-satunya. La ilaha illallah artinya adalah tidak ada satupun yang pantas disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana aplikasi nyata tauhid la ilaha illallah dalam hidup kita? Ketika kita berdoa mengharap hanya kepada Allah. Boleh kita mengharap mampir sejenak ke kuburan wali, ke kuburan keramat, lalu kemudian kita gantungkan harapan kita. Sebagian bahkan kaum muslimin Indonesia datang jauh-jauh ke negeri Nabi SAW, ke kota Al-Madinah, sengaja untuk menitipkan surat, meletakkan surat tersebut di sela-sela kuburan Nabi SAW. Apakah ini aplikasi nyata dari tauhid? Ini tauhid bukan? Tidak. Ketika kita masih menggantungkan doa kepada selain Allah, maka itu hakikat dari kesyirikan. Hakikat dari tauhid adalah kita menggantungkan seluruh harapan kita ketika kita beribadah dengan seluruh ketaatan dan ibadah kita hanya kepada Allah. Dan ketahuilah, ibadah yang paling agung adalah doa. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Kalau dalam bab doa saja kita masih berdoa kepada selain Allah, maka kita belum mengaplikasikan tauhid. Dan itu makna dari tauhid. Apa arti tauhid? Tidak ada yang kita sembah melainkan hanya Allah Jalla Jalaluh. Dalam bab doa, dalam bab salat, dalam bab apa lagi? Dalam bab bertawakal dan menggantungkan nasib, semuanya hanya kita pasrahkan, hanya kita gantungkan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kata beliau, fahuwal hablul awsaq. Tauhid inilah tali Allah yang kokoh, tali Allah yang kuat. Wasababul a'zam litazkiyatil qulubi wa namaiha. Ini adalah sebab utama mengapa kita hari ini mendapatkan kesucian jiwa. Apa sebab utamanya? Karena kita terus menjaga tauhid kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Untuk itu ketika kita ibadah, kita rasakan kebersihan hati kita dalam salat, kita rasakan kebersihan hati kita dalam memohon, dalam berdoa. Kita merasakan kebersihan, sucian hati kita ketika kita berzikir kepada Allah. Mengapa kita mendapatkan kesucian hati? Alasan utamanya adalah karena tauhid.
Maka dari sini kita paham orang-orang yang paling tidak tenang hidupnya adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Apa sebab? Karena hati mereka adalah hati yang kotor dan menjijikkan. Hati yang kotor dan menjijikkan. Kata beliau mengutip firman Allah tabaraka wa taala, qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka, telah beruntung mereka orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kita lihat tafsirnya. Tafsir dari ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ikrimah dan Atha ibn Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini kalau saya sebutkan nama beliau Atha bin Abi Rabah, saya selalu mengingat perkataan Syekh Farhan Al-Anazi. Ini sedikit saya selingan. Beliau mengatakan kalau kita ingin melihat kepada orang lain, seharusnya kita melihat batinnya, seharusnya kita lihat ilmunya. Kita lihat ilmunya, tidak pada fisiknya. Dan gambaran paling jelas ada pada diri Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah, kalau kita lihat orangnya, terjemahannya, kita baca tentang apa istilahnya, biografi tentang kehidupan Atha bin Abi Rabah akan ditulis dalam kitab tarajum, kitab yang menerjemahkan tentang biografi para rawi, biografi para ulama dari kalangan ulama terdahulu sampai ulama zaman pertengahan. Ditulis di situ dalam biografinya, beliau adalah aswad kal ghurab. Orang yang paham bahasa Arab, aswad kal ghurab, kulitnya hitam seperti hitamnya burung gagak. Wa kana a'warul ain, matanya sebelahnya picek. Ini bukan menghina, bahasa Indonesia memang seperti itu. Dia tidak bisa melihat kecuali dengan satu mata saja. Wa kana mashlulul yadi war rijl, satu tangannya lumpuh, satu kakinya lumpuh. Kalau kita ketemu orang semacam ini, pandangan pertama yang terlintas dalam benak kita menghina atau kita menghargai? Pandangan pertama yang terlintas kita akan menghina dan meremehkan, ya kan? Betul enggak? Kita akan menghina dan meremehkan. Padahal Atha ibn Abi Rabah adalah ulama dari kalangan tabi'in yang kalau kita buka kitab manapun, dalam cabang ilmu manapun, tafsir, akidah, hadis, kemudian apa? Fiqih, adab, lughah, kita pasti akan berjumpa dengan nama Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah adalah ulama yang para khalifah pada zamannya duduk untuk menuntut ilmu di hadapan beliau langsung. Atha bin Abi Rabah. Kalau kita memandang orang dari fisiknya, maka salah. Kalau kita ketemu Atha, kita akan meremehkan Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Dan Atha bin Abi Rabah termasuk di antara yang menafsirkan ayat ini. Maksud dari ayat ini, apa artinya kalau kita buka terjemahannya? Qad aflaha man tazakka, telah beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Dengan cara apa? Secara umum, ya kan? Secara umum. Tapi dengan cara apa? Kita lihat tafsirnya. Tafsirnya adalah tatahharu 'ani syirki, mensucikan jiwanya dari apa? Dari kesyirikan. Ini tazkiyatun nufus yang paling utama dan yang paling pertama adalah kita membersihkan diri kita, jiwa kita, hati kita dari dosa menjijikkan, dosa kesyirikan. Kata beliau, wa qala la ilaha illallah wa amana wa wahad. Orang-orang, gambaran orang-orang yang mensucikan diri, gambaran orang-orang yang beruntung adalah mereka yang membersihkan dirinya dan jiwanya dari kesyirikan, lalu kemudian mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, wa amana, beriman dengan hatinya, wa wahada, dan mentauhidkan Allah. Dia terus continue dan konsisten dalam tauhidnya kepada Allah Jalla Jalaluh, dan itulah hakikat dari mensucikan diri. Jadi ini makanan dan asupan yang paling bermanfaat bagi hati kita, yang paling berpotensi untuk membersihkan, mengukuhkan, menguatkan hati kita adalah apa? Tauhid. Jadi kalau kita urut sebelum zikir ada apa? Tauhid dulu kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa qala ta'ala amiran nabiyahu Musa alaihi salam, dan Allah memerintahkan nabinya Musa alaihi salam fi da'watihi fir'auna ila tauhid, ketika Allah perintahkan ketika Allah perintahkan Musa untuk mendakwahi Fir'aun menuju kalimat tauhid. Apa isinya? Firman Allah tabaraka wa ta'ala, faqul hal laka ila an tazakka. Katakanlah wahai Musa kepada Fir'aun, apakah engkau ingin untuk mensucikan jiwa
jiwamu hai Fir'aun? Apakah engkau ingin untuk membersihkan jiwamu hai Fir'aun? Dengan cara apa? Kita lihat nanti tafsirnya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Apakah engkau ingin aku tunjukkan kepada jalan Rabbmu sehingga engkau takut kepadanya? Dalam tafsirnya, fala tazkiyata wala taharata illa bitauhid. Dalam tafsirnya, maksud dari faqul hal laka ila an tazakka, apakah engkau mau mensucikan jiwamu? Maksudnya adalah mensucikan jiwa dari apa? Dari dosa kesyirikan. Dan ini kesucian yang paling utama, mensucikan jiwa dari kesyirikan dan menghiasi jiwa dengan tauhid kepada Allah Jalla Jalaluh. Waddiddu biddiddi, dan sebaliknya pun demikian. Sebaliknya pun demikian. Ketika kita ingin mengotori hati kita, na'udzubillahi min dzalik, silahkan lakukan kesyirikan, keburukan dan kotoran yang paling menjijikkan, yang paling najis sedunia. Tidak ada yang paling najis melebihi dosa kesyirikan. Tidak ada yang paling najis dan menjijikkan dibandingkan dengan dosa kesyirikan. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, innamal musyrikuna najas. Sungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Apa yang najis dari mereka? Tubuh mereka? Bukan. Kita boleh memakan dari sembelihan ahlul kitab. Kita boleh memakan hidangan yang disuguhkan kepada kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kita boleh. Kita boleh memakan makanan yang telah mereka pegang. Yang najis bukan tubuh mereka, tapi yang najis adalah apa? Hati mereka. Hati mereka. Hati mereka adalah hati manusia-manusia yang najis. Kenapa demikian? Karena mereka kotori jiwa mereka, hati mereka dengan najisnya dosa kesyirikan. Najisnya dosa kesyirikan. Najis dan kotoran ini tidak hanya merusak hati manusia, tapi bisa membuat hati manusia bahkan disertai dengan amalan-amalan yang menghiasinya menjadi batal. Menjadi batal. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman? Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Nabi katakan kepada Nabi-Nya, engkau wahai Muhammad, dan Nabi jauh dari kesyirikan, tapi seandainya Nabi berbuat syirik, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Engkau wahai Muhammad, kalau engkau berbuat syirik, maka amalanmu semuanya musnah binasa. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Maka kita katakan bahwasanya najis dosa kesyirikan adalah najis yang paling buruk. Kalau kita lihat najis yang paling buruk, mungkin bayangan kita seperti najis air liur anjing. Kita tuangkan dalam gelas ini, gelas yang indah, gelas yang bersih, air yang paling bersih sekalipun, air Zam-Zam. Ketika kita teteskan, ketika ada tetesan najisnya air liur anjing, apakah ada yang mau berkenan meminumnya? Jawabannya tidak mau. Kenapa? Karena najis. Seluruh air ini kita buang, batal seluruh airnya, tidak bisa kita minum. Maka demikian pula najisnya dosa kesyirikan, bahkan lebih buruk dari najis manapun yang bisa membatalkan dan merusak hati manusia, najis kesyirikan. Dan ini yang kita tanamkan dalam diri kita. Semoga Allah Jalla Jalaluhu jauhkan diri kita dan keluarga kita dari dosa kesyirikan. Akhir. Kata beliau, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Ini poinnya. Poinnya adalah pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allah ancam orang-orang yang berbuat kesyirikan. Siapa mereka? Alladzina la yu'tuna zakah, orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya, orang-orang yang kotor, yang menjijikkan hatinya. Itu kata Allah, bukan kata ana. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka terhadap hari akhirat mereka kufur dan mengingkari.
Qala aktsarul mufassirin, sebagian besar ahlu tafsir mengatakan az-zakatu fi hadhil ayat at-tauhid. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka tidak mensucikan jiwa mereka. Maksud dari mensucikan jiwa di sini adalah dengan tauhid dan menjauhi dosa kesyirikan. Wa fiha yaqulu Ibnu Abbas, dan dalam ayat ini berkomentarlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang hatinya kotor dan menjijikkan, humul ladzina la yashhadun alla ilaha illallah, mereka adalah orang-orang yang tidak mengucapkan, tidak bersyahadat apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dari sini kita belajar, muslim manapun ketika dia melakukan maksiat, ketika dia melakukan berbagai macam kemungkaran, maka kita masih mengharapkan kebaikan ada dalam dirinya. Kenapa? Karena seburuk-buruknya muslim, di dalam hatinya masih terdapat kesucian meskipun sedikit, dibandingkan dengan orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir. Sebaik apapun orang kafir, sebaik apapun dia menyumbangkan seluruh hartanya untuk orang yatim, anak yatim, untuk orang fakir, untuk orang miskin, maka ketahuilah bahwasanya hatinya adalah hati yang paling busuk. Hatinya adalah hati yang paling busuk. Artinya, apakah boleh kita menggantungkan cinta kita kepada orang semacam itu? Jawabannya enggak. Karena sebagian besar kaum muslimin kagum terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir. Ketahuilah bahwasanya orang kafir, sebaik apapun orang tersebut, dalam hatinya terdapat kotoran dan najis yang menjijikkan, dan najis tersebut akan merusak seluruh amalan yang dia lakukan. Kemudian kata beliau, fa inna tauhid yatadamman yatadammanu nafya ilahiyati ma siwal haqqi subhanahu minal qalbi wa itsbati ilahiyatihi wa dzalika taharatuhu. Kata beliau, fa inna tauhid, seorang ketika bertauhid kepada Allah, yatadamman, maka hal tersebut mencakup nafya ilahiyati ma siwal haqqi, menghilangkan seluruh sesembahan selain al-haq, selain sesembahan yang hak. Siapa? Allah Jalla Jalaluh dari hatinya, kemudian menetapkan sesembahan yang hak satu-satunya, yaitu hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan cara seperti itu adalah cara terbaik dalam taharatihi, mensucikan dan membersihkan hati. Wa huwa aslu kulli zakatin wa nama, maka itulah sumber segala kesucian hati dan tumbuh kembangnya hati manusia. Jadi ini yang beliau katakan, dan ini menjadi akhir pembahasan kita di malam hari ini. Sedikit yang bisa kita jelaskan, tapi kita berharap semoga Allah Jalla Jalaluhu berikan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari di malam hari ini, sehingga yang kita pelajari di malam hari ini apa saja? Yang pertama, kita tegaskan ulang kaidah bahwasanya hati itu tumbuh dan berkembang sebagaimana badan pun tumbuh dan berkembang. Artinya apa? Ketika kita memberikan perhatian pada tumbuh kembang badan dan tubuh kita, harusnya demikian pula pada hati dan jiwa kita. Dan kita khawatir ketika kita tidak dan lupa memberikan perhatian pada tubuh kita, khawatir tubuh kita kurus dan kurang gizi. Demikian pula kita khawatir ketika kita tidak memberikan perhatian pada hati kita, dengan setiap hari membaca Al-Quran, dengan setiap pagi dan sore membaca zikir pagi dan sore, kita khawatir hati kita akan menjadi kurus, kering kerontang, bahkan menjadi hati yang berpenyakit, hati yang mati, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita belajar makanan-makanan, kita belajar kaidah. Apa kaidah? At-takhliyah tsumma tahliyah. Kalau kita ingin menjadikan hati kita kuat, memberikan makanan bagi hati kita, awali dengan apa? At-takhliyah, mensucikan hati kita lebih dahulu, lalu kemudian menghiasi hati kita dengan beragam ketaatan, zikir, salat, tauhid dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita belajar tentang makanan-makanan bagi hati kita. Yang paling pertama adalah
Paling pertama adalah tauhid, lalu kemudian zikir kepada Allah, lalu kemudian berdoa kepada Allah, banyak-banyak memohon kepada Allah sebagaimana Nabi SAW memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita mohon kepada Allah agar Allah sucikan hati dan jiwa masing-masing dari kita, sehingga hati kita menjadi hati yang bersih dan mudah dalam menerima nasihat kebaikan, dan mudah dibawa menangis dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu kumpulkan kita semua di syurganya sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, pada malam hari ini di rumahnya tabaraka wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.